Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean terbaru mengenai pemain keturunan. Oke, mungkin banyak juga yang sudah mengetahui ya updatean ini mengenai dua pemain keturunan yang akan membela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia ini sepertinya tertunda. Ya, siapa lagi kalau bukan sosok ya Ragnar Oratmangun dan juga Tom Haye. Ini berbeda kasusnya seperti sosok ini, teman-teman ya, Nathan Choaon. Kalau Nathan Choaon dia hanya tinggal menunggu ya, hanya tinggal menunggu menjadi bagian dari Timnas Indonesia saja, karena dirinya dari segi ini dokumen-dokumen itu sudah hanya tinggal menunggu sumpah WNI saja. Dan kabar terbaru ini memang kalau untuk sosok Nathan ya, ini kabarnya memang sudah diizinkan oleh pelatih SC Henry Finn ya untuk datang ke Indonesia dan bergabung bersama timnas, itu sudah diperbolehkan. Nah, tetapi hanya tinggal menunggu waktu saja, tanggalnya belum tahu. Nah, tapi ini setidaknya sudah menjadi angin segar. Oke. Sosok J sebenarnya ini juga sangat penting, tetapi karena dirinya juga dari segi proses ini juga kemarin sempat terhambat ya, sehingga dirinya tidak bisa membela timnas di Piala Asia. Tetapi untung saja sosok J ini juga lebih dulu bisa menjadi bagian dari timnas di kualifikasi nanti karena dia sudah disumpah WNI. Nah, kasusnya ya yakni Tom Haye dan juga Ragnar ini ternyata kendalanya itu di DPR. PSSI melalui Bapak Arya Sinulinga mengatakan bahwa sebenarnya proses ya dari pengaturan berkas dan lain sebagainya itu sudah selesai. Hanya saja tinggal menuju persetujuan DPR, dan itu menurut PSSI sebenarnya akan diagendakan di bulan Februari ini atau bulan 2 ini. Itu rencana PSSI, tetapi ya PSSI tidak bisa mengatur sesuai dengan rencana ya ternyata, karena DPR ya itu sedang reses. Reses itu artinya sedang tidak ada jadwal ya mengenai agenda-agenda tertentu, dan itu reses itu sampai bulan 3 ya. Artinya kalau kita melihat, kita belum lagi nanti menunggu sumpah WNI, belum sampai situ fasenya. Ketika sudah sampai di DPR ya, nanti sudah disetujui, itu akan ada tanda tangan presiden. Dan kalau itu masih membutuhkan waktu yang lama, apalagi kalau kita melihat bulan 3 ya akan dimainkan, kalau tidak salah itu di bulan 3 tanggal 20 sampai 26, 20 dan tanggal 26. Itu artinya kejar-kejaran. Apakah kedua pemain ini bisa menjadi bagian timnas Indonesia? Tentu masih tanda tanya besar. Padahal ya, Sinteyong menargetkan kedua pemain ini bisa bermain untuk kualifikasi Piala Dunia. Tapi kalau melihat saat ini seperti itu, ya mungkin kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Oke, nah itu menjadi poin penting ya sebenarnya untuk segera diurus oleh PSSI. Apakah ada negosiasi dan lain sebagainya dengan DPR? Ya menurut saya ini dilakukan lah, walaupun sebenarnya sepertinya tidak akan mungkin terjadi untuk percepatan mengenai sumpah ataupun jadwal persetujuan DPR ya. Sepertinya menurut saya ini tidak ada. Karena apa? Kalau melihat jadwal DPR ya, itu saya tahu betul ya bagaimana jadwal DPR itu disusun sebelum tahun 2024 atau 2023 kemarin. Artinya ini bukan faktor kesengajaan atau DPR memperlama proses ini, tidak. Memang dari segi jadwalnya memang udah diatur di tahun sebelumnya dan belum ada perubahan mengenai jadwal itu. Artinya memang ya kita mau ngotot seperti apapun, kalau memang jadwalnya sudah diatur ya kita tidak bisa merubah birokrasi. Dan ini yang sebenarnya mengganjal untuk saat ini ya, untuk saat ini dari proses proses Nathan dan juga ini teman-teman Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun. Nah ini artinya memang kalau untuk ke depan ya semoga saja ya jadwal-jadwal seperti ini bisa dicari polanya dan cari celahnya. Kalau kita belajar dari negara Irak, contohnya Irak sudah menaturalisasi kurang lebih ada 11 pemain ya untuk saat ini. Dan proses dari kepindahan warga negara itu tidak lebih dari 2 bulan.
Nah, ini sebenarnya yang membuat kita juga harus bisa sedikit-sedikit, walaupun dalam hal ini tidak merubah undang-undangnya ya, tetapi ada beberapa penambahan-penambahan aturan agar nantinya ini lebih mudah. Karena kedepannya kita itu, apalagi timnas ya, timnas itu agendanya tidak seperti liga yang setiap bulan itu ada, tetapi ada di momen-momen tertentu. Nah, kan sangat sayang sekali jika di momen-momen tertentu atau momen-momen penting, apalagi ini pertandingan urgen ya menurut saya, pertandingan urgen melawan Vietnam untuk menentukan nantinya apakah kita bisa di peringkat ketiga ataukah tidak. Ini menurut saya urgen sekali. Nah, itu menjadi poin yang memang seharusnya bisa diperhatikan oleh PSSI. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai kedua pemain ini apakah penting, ya jawabannya untuk saat ini sangat penting sekali. Karena kekuatan kita kalau tidak ketambahan itu ya di lini tengah, kita juga akan bingung ya. Di lini tengah kita siapa yang akan menjadi bagian. Nah, semoga saja ini akan menjadi poin plus, dan semoga saja ini nanti ke depan ya akan menjadi poin penting bagi timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kondisi timnas saat ini dan juga kabar terbaru dari timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.